Berjumpa kembali di channel kita Sobat Pecinta One Pride. Kali ini kita bersama jagoan kita, fighter kita Brando Mamana, yang tentu saja kita ketahui bahwasanya beliau baru pulang dari PON Papua mengalahkan fighter Ade Permana, di mana kedua fighter ini sama-sama merajai di kelas masing-masing tentunya. Yang menjadi pertanyaan saya kali ini, mengingat tingginya tensi pertandingan, bahkan setelah selesai pertandingan antara Brando Mamana dengan Ade Permana. Jadi kali ini kawan-kawan kita langsung wawancara langsung dengan sang fighter ya. Kita dulu dia sekitar 10 menit. Bang Brando. Ya, halo aku. Saya mengucapkan terima kasih Bang Brando sudah mau hadir di podcast abal-abal saya, karena sebenarnya saya sangat segan kan gitu. Seorang Brando kan seorang bintang, kemudian mau hadir di podcast kita ini yang biasanya abang disorot dengan kamera-kamera profesional, sekarang kan hanya disorot dengan kamera-kamera lurik kan gitu kan bang, dengan tripod harga 100.000 kan gitu kan. Yang pertama sekali saya ucapkan dulu bang, terima kasih bang sudah menyumbangkan dari masuk untuk Sumatera Utara. Kami sangat bangga, dan ketika kami menonton pertandingan dan saya pribadi, pertandingan itu berjalan sangat luar biasa. Yang pertama yang mau saya tanyakan, karena kan Ade Permana ini ya bisa dibilang memang saingan berat dari Brando. Apa nih resep dari Bang Brando untuk mengalahkan Ade Permana? Resepnya itu sebetulnya intinya dari aku secara pribadi itu bang, satu memang yang paling penting itu kita berani dan bersyukur. Itu resep yang paling penting di hidupku. Itu yang pertama. Paling pertama itu bang. Ketika kita berani dan bersyukur, mudah-mudahan semua akan dimudahkan. Karena ketika kita tidak berani, itu sudah salah satu tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, ketika aku sudah mendapatkan kesempatan diizinkan Tuhan untuk bisa ada di posisi ini, aku menyukuri itu. Begitu. Ya, itulah jadi resepnya. yang pertama sekali memang mengandalkan Tuhan. Sekarang resep yang kedua ini perlu kami tahu. Dari secara sisi olahraga kan gitu kan, Ya. tentu kita tahu kelebihan dan kekuatan seorang lawan kita kan gitu. Artinya apa yang seorang Brando lihat ketika mau menghadapi Ade Permana ini? Yang aku lihat itu lebih ke sisi kelebihan si Ade bang. Kelebihan saya nih. Karena dia itu ku dengar sebelum aku pun berkecimpung di dunia olahraga bela diri ini, Ya. dia itu adalah salah satu petarung yang diperhitungkan di Indonesia, yang dikatakan dia tidak pernah dikalahkan, dan yang mana atlet yang sangat disiplin dalam hal fisiknya, apanya semua itu yang aku dengar dari orang. Nah, dan aku ini seorang fighter yang agak beda dari orang lain, yang aku gimana ketika aku menjumpai lawan yang lebih bagus dari aku yang ku dengar gitu, aku lebih inilah event bela diri yang harus aku ikutin, harus melawan orang yang seperti itu gitu. Itu ya. Sebelum bertanding di final ini. Kira-kira jumpa nggak dengan Ade ini? Maksudnya sebelum bertanding udah jumpa gitu kan? Maksudnya ada hawa-hawa panas sebelum naik ke arena. Pasti kita jumpa bang, karena kan penimbangan dengan acara-acara yang lain yang ada di sana, pasti kan di kelas kita itu yang dibariskan kelas 48, kelas sampai itu pasti dibariskan otomatis, pasti kita jumpa bang. Nah, tapi kan dan kita pun kan cuma dengan nama aja tuh aku ya. Kalau aku secara pribadi karena aku pun udah biasa aja gitu. Bisa aja ya. Oh, ini lawanku gitu aja. Gak ada istilahnya seperti menjatuhkan mentalnya melalui gerak-gerak badan gitu kan. Kalau untuk pertandingan PON ini tadi, di situ tidak terlalu aku menunjukkan bagaimana aku, dan aku tahu sendiri, otomatis saya rasa dia sudah tahu siapa Brando Mamana seperti itu. Otomatis dia pun akan mempelajari aku dari waktu dia ada di kampungnya, pasti dia pasti saya tahu. Ya.
pertandingan berjalan. Ronde pertama itu Brando menang ya. yang ini ya. Ronde pertama ya. Kemudian ronde kedua Ade yang menang ya. Kemudian ronde ketiga Brando lagi menang kan gitu. Iya. Ternyata yang kami lihat ya, karena kami menonton pertandingan itu secara live kan. Yang kita lihat sepertinya tim dari Ade Permana tidak menerima kekalahan itu. Dengan cara Ade Permana tidak mau naik ketika dengan pemenang. Itu yang kedua itu saya lihat juga ketika pengalun medali. Iya. Ade Permana kan tidak ada di situ. Iya. Diwakilkan kan. Iya. Apa yang terjadi? Kalau masalah tentang si adenya tidak mau naik ke ring sama untuk penyerahan medali itu bang, itu saya tidak terlalu tahu apa penyebab hal seperti itu. Nah tapi yang secara saya pribadi saya itu melihatnya kurang profesional dengan hal seperti itu. Karena kan apalagi terlebih-lebih dia yang dikatakan itu seorang juara yang tak terkalahkan atau apa. Dan mungkin ya itu mungkin tak pengalaman pertamanya dan mungkin dia shock atau apa itu saya tidak tahu. Saya kan sering kalah juga bang. Jadi saya kan pengalaman tentang hati kekalahan ini tentang menang pun meskipun aku ada kalah tapi banyak menangnya juga. Ya. Gitu. Tapi kayak mana? Itulah dia bang. Gitu. Berarti kan kayak mana? Tapi kalau aku untuk mengatakan permasalahan si Ade ini, aku tidak bisa untuk menggambarkan dia kenapa. Karena itu kan tentang kepribadian dia. Ya, betul. Gitu. Nah nggak mungkin aku mentafsirkan mungkin Ade itu seperti ini maka nggak mau naik ke atas apa, nggak mungkin karena aku tidak tahu. Ya. Intinya aku menyelesaikan tugasku itu sebagai petarung, apa yang harus kulakukan dan aku ikhlas melakukan itu. Dan aku kebetulan saat ini gara-gara aku dengar kelebihannya gini, otomatis aku menjadi fans lah dengan dia. Ya. Jadi ketika aku ngefans dengan seseorang itu tidak terlalu sulit untuk mencari tahu bagaimana dia, karena otomatis kalau kita udah fans kan pasti kita cari tahu juga kan gitu kan. Iya. Nah, kecuali dari kita orang yang tidak tahu itu kita merasa kayak macam baru. Ya. Nah itu makanya ya aku tinggal menjalani tadi aja. Bagaimana seharusnya. Berjalan aja sebelum proses Iya, pertandingan, ya. karena semua ada peraturannya kan bang. Nah, ketika apapun yang kita lakukan itu sudah kita punya tugas masing-masing. Gitu. Meskipun ada insiden-insiden yang ada di situ kemarin itu, ya itu dari pihak mereka lah. Itu saya juga kurang ngerti. Apalagi saya di bidang olahraga wushu ini kan, ya saya termasuk juniornya, sangat jauh lah saya sebagai junior. Oh iya. Gitu. Kok dia kan sudah jam terbangnya pun tinggi gitu loh. Itu dia kalau masalah tentang hal yang seperti itu. Setelah selesai pertandingan, Hmm. apakah berjumpa kembali dengan si Ade ini di luar lah, tadi luar gor kan gitu. Jumpa nggak sama Ade ini? Ya jumpa waktu kita penyerahan medali itu juga ketemu gitu. Tapi kan tidak ada saling sapa-sapaan lah. Dan aku pun ya biasa aja gitu. Nah tapi ketika kemarin itu kita mau pulang kan ada tes swab ya. Iya. Kita cuma ngobrol, bilang terima kasih lah. Bilang terima kasih. Karena tanpa dia juga kan nggak mungkin kita bisa untuk mendapatkan hasil yang seperti Iya. ini. Gitu. Itu aja cuma. Oh, jadi seperti itulah perjalanan pertandingan Brando di final ya? Iya Mbak, untuk Oh, nggak ada lagi panas-panasan gitu setelah selesai pertandingan ini gitu? ya tidak ada lagi Mbak. Karena saya rasakan itu sudah cukup untuk membuktikan untuk semua kawan se-Indonesia lah khususnya. Apalagi kan terlebih dia juga seorang fighter profesional di One Pride juga. Iya. Dan memegang sabuk kelas 48 juga. Nah seharusnya juga dulu kemarin itu kami sebelum main di PON ini, saya juga sudah menentang dia untuk bermain di kelas 48. Iya. Nah, Satu tepatnya. jadwalnya itu sudah keluar kemarin sekitar bulan 3 kemarin. Nah, ternyata dia fokus ke PON. Sebetulnya aku juga kan fokus ke PON juga. Nah, tapi ya ternyata dia ada alasan tertentu, jadi itu ditunda. Dan saya sangat menyayangkan itu karena bagaimana? Memang aku sangat pengen memang Untuk menantang Brando si Ade ini. ya, karena yang dikatakan dia hebat apa dan itu memang terbukti bang. Kalau nggak hebat nggak mungkin dia jadi juara apa kan itu. Juara. Dan ya, meraih medali tahap apa aja kan gitu. Nah di situ ternyata bilang nanti kita jumpa di PON gitu. ternyata terkabullah Keinginan ini. itu dan doa itu. Dan pas Ternyata hasil yang gitu. bagus. Saya sudah pertandingan di PON Nah, dengan Ade Permana. Kira-kira mana tahu dari tim Ade Permana menonton hidup kita ini
kira ada nggak yang mau disampaikan sama Ade lah secara pribadi? Ya, kalau untuk si Ade, saya secara pribadi terima kasih banyak dulu. Tanpa si Ade mungkin kayak mana saya tidak mendapat pengalaman yang baru yang seperti ini. Terlebih si Ade adalah petarung yang tangguh dan diperhitungkan khususnya di Indonesia. Iya. Dan buat ya itulah apa pertarungan gitu, pasti ya kita harus menerima ya apa yang ada terjadi di situ. Mungkin ya kalau aku secara pribadi dari pengalamanku yang kalah atau apa gitu bang, aku itu lebih membenahi bagaimana ke diriku. Iya. Itu masih ada kekurangan di sini dan ya itulah untuk menjadi pengalaman kehidupanku seperti itu. Nah, mungkin kalau masalah saya itu aja. Itu aja ya. Nah, Demikian wawancara singkat tentang perjalanan pertandingan Brandu dengan Ade Permana di final pon. Ya, barangkali untuk selanjutnya masalah pertandingan Brandu dengan Ade Permana ini nanti kita akan wawancara langsung dengan wasit yang sudah berlisensi mungkin di PON bahkan sampai dunia. Artinya bagaimana ceritanya, kenapa Brandu pada akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih kawan-kawan. Demikian podcast awal-awal ini, sampai jumpa di konten berikutnya.